Baik, saya ulangi untuk tujuan pembahasan pada webinar kali ini, kita akan memahami mengenai isometric design, yang kedua penggunaan tools pada desain, dan juga yang terakhir itu ada strategi desain yang efektif. Untuk agenda pembahasannya itu ada dasar-dasar isometric design, penggunaan grid dan shape builder tool, dan juga tips dan trik isometric design sendiri. Apa itu isometric design? Isometric design merupakan teknik menggambar objek tiga dimensi pada bidang dua dimensi dengan menggunakan sudut pandang yang sama untuk semua sumbu X, Y, dan juga Z. Teknik ini populer di kalangan desainer karena kemampuannya untuk menampilkan detail yang lebih banyak dengan kerumitan yang lebih sedikit, serta memberikan perspektif yang menarik dan juga dinamis. Terdapat beberapa karakteristik desain, dan kali ini saya akan membahas mengenai garis sejajar namun tetap sejajar. Dalam desain isometrik, garis-garis yang sejajar pada objek tiga dimensi akan tetap sejajar ketika digambar dalam bentuk dua dimensi. Ini akan berbeda dengan perspektif, yang mana garis sejajar akan tampak semakin menyatu saat semakin jauh dari mata pengamat. Contohnya seperti pada digambar, yaitu terdapat garis-garis pada sisi kubus yang akan tetap sejajar, baik itu dari sisi depan, belakang, ataupun samping, meskipun digambar dalam bentuk isometrik. Yang kedua yaitu tidak ada titik yang hilang. Dalam perspektif, garis-garis akan menuju ke titik yang hilang seolah tak terhingga. Sedangkan isometric design sendiri itu tidak memiliki titik hilang, yang berarti semua garis akan tetap sejajar dan tidak akan menuju ke suatu titik tertentu. Hal ini membuat objek terlihat lebih datar, namun tetap memberikan kesan tiga dimensi. Terdapat gambar dari perbandingan perspektif desain dan juga isometric design. Yang ketiga yaitu memberikan tiga dimensi yang kuat. Meskipun tidak memiliki titik hilang, desain isometrik mampu memberikan kesan tiga dimensi yang kuat. Hal ini karena penggunaan sudut yang konsisten dan proporsi yang tepat. Dengan menggunakan grid isometrik, desainer dapat menjaga proporsi objek dengan baik sehingga terlihat lebih realistis. Terdapat penerapan desain isometrik itu di berbagai hal. Terdapat infografis, desain UI UX, arsitektur seperti bangunan-bangunan, dan juga game. Nah, pengertian dari tools untuk membuat isometric design itu terdapat grid isometric, yang merupakan pondasi desain tiga dimensi. Grid isometrik merupakan kumpulan garis yang saling berpotongan pada sudut tertentu, biasanya 30 derajat. Untuk membentuk pola yang menyerupai kubus, grid ini berfungsi sebagai kerangka atau panduan bagi desainer untuk menempatkan objek-objek tiga dimensi dalam ruang isometrik dengan proporsi yang tepat. Mengapa grid isometrik sangat penting? Yang pertama, dapat mempertahankan proporsi. Grid ini membantu menjaga agar semua objek dalam desain memiliki proporsi yang konsisten. Ini penting untuk menciptakan tampilan yang realistis dan juga profesional. Yang kedua, memudahkan penempatan objek. Dengan grid, Anda dapat dengan mudah menempatkan objek di posisi yang diinginkan dengan cara menghitung jumlah kotak grid. Yang ketiga, bisa menciptakan perspektif. Grid membantu menciptakan ilusi kedalaman dan juga perspektif dalam desain dua dimensi. Yang keempat yaitu membuat desain lebih terstruktur. Grid memberikan struktur yang jelas pada desain sehingga lebih mudah untuk mengatur elemen-elemen pada desain. Terus yang kedua yaitu kita dapat menggunakan Shape Builder Tool, yang merupakan salah satu fitur yang sangat berguna dalam perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Illustrator.
Tools ini memungkinkan desainer dapat mudah menggabungkan, memodifikasi, dan menghapus bentuk untuk menciptakan ilustrasi yang lebih kompleks. Dalam konteks isometric design, Shape Builder Tool menjadi alat yang sangat penting untuk membantu dalam proses penciptaan objek 3 dimensi yang terlihat lebih menarik dan juga terstruktur. Keunggulan dari Shape Builder Tool sendiri yaitu adanya efisiensi. Alat ini menghemat waktu dan usaha, memungkinkan desainer untuk lebih fokus pada kreativitas dan detail desain daripada menghabiskan waktu pada proses pemotongan dan penyatuan bentuk secara manual. Yang kedua, adanya fleksibilitas. Desainer dapat dengan mudah bereksperimen dengan berbagai kombinasi bentuk untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa harus memulai dari awal setiap kali. Yang ketiga yaitu adanya presisi. Dengan menggunakan grid isometrik dan juga shape builder tool secara bersamaan, desainer dapat menghasilkan karya yang lebih presisi dan sesuai dengan perspektif yang diinginkan. Selanjutnya ada tips dan trik untuk membuat isometric design. Yang pertama yaitu adanya komposisi, mengatur elemen desain agar seimbang dan menarik. Komposisi dalam desain adalah cara mengatur elemen-elemen visual seperti bentuk, warna, dan juga tekstur dalam suatu ruang agar menciptakan kesan yang harmonis dan menarik. Dalam desain isometrik, penempatan objek-objek 3 dimensi sangat diperlukan agar tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu kosong, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara ruang positif dan juga ruang negatif. Selanjutnya ada warna. Warna memiliki peran penting dalam menyampaikan emosi dan suasana, sehingga kita dapat perlu menggunakan palet warna yang harmonis untuk menciptakan suasana tertentu. Yang ketiga, adanya pencahayaan. Pencahayaan dapat memberikan kesan, kedalaman, dan volume pada objek 3 dimensi. Dalam desain isometrik, menyimulasikan sumber cahaya untuk menciptakan bayangan dan sorotan pada objek sangat diperlukan. Selanjutnya adanya detail. Menambahkan detail kecil untuk membuat desain lebih hidup. Detail merupakan elemen-elemen kecil yang dapat memperkaya tampilan desain. Sehingga saat kita membuat isometric design, kita perlu menambahkan detail seperti tekstur, pola, ataupun ornamen pada objek untuk membuat lebih menarik. Tekstur yang digunakan juga dapat memberikan kesan permukaan yang berbeda, misalnya seperti kayu, logam, dan juga kain. Pola juga dapat menambahkan pada objek untuk membuat lebih menarik. Yang terakhir yaitu fokus. Titik fokus merupakan bagian dari desain yang paling ditonjolkan. Dalam desain isometrik, kita dapat menggunakan ukuran, warna, dan juga pencahayaan untuk mengarahkan perhatian viewer kepada titik fokus. Selanjutnya saya akan mencontohkan dalam pembuatan isometric design sendiri menggunakan Adobe Illustrator. Untuk membuat file baru dan membuat kanvas, saya menggunakan ukuran 1080 pixel untuk lebarnya dan juga tingginya juga 1080 pixel. Untuk color modenya itu menggunakan RGB. Setelah membuat kanvas atau artboard, kita dapat membuat grid yang mana tadi sudah disebutkan. Jadi dalam membuat grid itu kita dapat menggunakan rectangular grid tool.
klik satu kali untuk menampilkan window rectangular grid tool option-nya. Kemudian default size-nya itu width-nya itu 1000 dan juga height-nya itu 1000. Sedangkan untuk horizontal dividers itu kita gunakan 125 dan juga vertikalnya 125. Lalu di OK. Kita perbesar. Lalu kita atur menjadi 45 derajat. Agar bentuknya seperti belah ketupat. Nah, dikarenakan untuk memberikan perspektif sendiri, bagian height-nya ini saya bagi menjadi 57,47%. Lalu saya perbesar lagi. Ini saya ganti warnanya menjadi warna ungu. Selanjutnya untuk opacity itu bisa dikurangi agar tidak terlalu menonjol. Nah, untuk layer grid ini sendiri saya kunci, lalu menambahkan layer baru untuk membuat elemen-elemen selanjutnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat isometric design forest ataupun yang bertemakan dengan hutan. Yang pertama, untuk membuat elemen dasarnya itu, saya menggunakan polygon. Jadi grid ini itu sebenarnya hanya sebagai panduan saja agar perspektifnya itu dapat terlihat. Menggunakan polygon, lalu saya klik shift untuk membuat simetris. Saya putar menjadi 30 derajat. Di sini saya akan menggunakan warna hijau. Selanjutnya saya duplikat. Setelah ada 2 objek, di sini saya seleksi dan menggunakan shape builder yang dapat membantu untuk menghilangkan objek-objek yang tidak diperlukan. Jadi shape builder ini tools yang lebih modern ketimbang menggunakan Pathfinder sendiri. Setelah membuat warna hijau, saya akan membuat satu objek lagi yang berwarna coklat. Jadi ini tinggal diduplikat saja, kemudian diperbesar. Atau tidak, bisa menggunakan polygon lagi dan membuatnya.
Saya atur lagi untuk rotasinya, yaitu 30 derajat. Nah, setelah itu saya gunakan shape builder tool lagi. Saya akan membuat pen objek untuk memberikan efek 3 dimensi menggunakan pen tool. Nah, warnanya saya ganti selanjutnya ini bisa diduplikat, kemudian di flip. Ini juga warnanya diganti agar sedikit lebih gelap. Saya melakukan hal yang sama untuk bagian warna coklatnya. Kemudian diduplikat, lalu di flip. Nah, bisa dilihat jadi seperti ini ya, isometrik. Eh, 2 dimensi namun terlihat seperti 3 dimensi.
Selanjutnya saya akan menambahkan objek-objek lainnya seperti pepohonan, batang pohon, dan juga air. Untuk membuat air sendiri masih menggunakan pen tool. Jadi menggunakan pen tool juga bisa untuk membuat kurva-kurva atau lengkungan. Ini saya ganti warnanya menjadi biru. Selanjutnya saya membuat lagi di bagian bawahnya. Untuk perairannya ini sudah saya buat. Kemudian saya akan membuat pohon. Kita menggunakan untuk batang pohonnya menggunakan poligon lagi. Kemudian diatur menjadi 30 derajat. Untuk warnanya sendiri itu warna coklat. Jadi saya menggunakan panduan dari grid. Jika sudah, saya akan membuat di bagian atas ini menggunakan pen tool lagi. Tidak, ini bisa diduplikat. Lalu dihilangkan bagian atas. Kemudian kita
kita tambahkan warna. Lalu ini bisa dipindah lagi ke bagian sini. Dan kita tambahkan seperti efek-efek agar batang pohonnya ini tidak terlalu polos. Kita kecilkan. Saya kecilkan lagi. Kalau tidak, ini kita bisa beri tekstur ya. Di bagian efek lalu ke tekstur. Ini sebenarnya bagian ini tuh bisa dipilih. Nah, jadi bisa dilihat bagian teksturnya ini agar tidak terlalu polos. Selanjutnya kita duplikat lagi. Untuk membuat pohon. Nah, untuk pohonnya sendiri kita bisa menggunakan poligon sama seperti tadi ya. Kita gunakan shape builder tool untuk menghilangkan lalu diganti warnanya menjadi hijau. Kita gunakan lagi pen tool untuk membuat
tinggal diduplikat saja agar tidak terlalu lama. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat kursi panjang. Lagi saya tambahkan rumput-rumput agar tanahnya lalu
Nah, berikut desain isometrik yang simple itu seperti ini. Hmm, sekian dari saya.